Oke, kita lanjutkan kembali setelah kita belajar filosofi Merdeka Belajar, terus belajar mulai ATP, terus asesmen, perangkat ajar, terus kemarin yang terakhir itu modul ajar dari Bapak Muhammad. Sekarang kita lanjut ke materi tambahan. Sebenarnya bukan materi inti kalau di sekolah penggerak, tapi materi support atau supporting, yaitu tentang literasi digital. Gampangannya gini, artinya kalau sekolah kita sudah punya program sekolah penggerak atau punya ide baru ya tentang sekolah penggerak, untuk supportingnya itu kita guru-gurunya, guru-guru penggerak juga harus memiliki kemampuan atau keterampilan dasar tentang literasi digital atau kemampuan dasar memahami keterampilan digital. Karena mau nggak mau kita sebagai pendidik atau sebagai guru di era perkembangan teknologi yang pesat ini, kita juga harus bisa mengikuti dengan cara meningkatkan skill kita atau keterampilan kita dalam bidang teknologi atau digital. Untuk kali ini kita akan mengukur atau membahas atau ingin berdiskusi tentang sejauh mana pemahaman kita atau pengetahuan kita atau tingkatan keterampilan dasar kita tentang literasi digital. Kemarin Bapak Ibu sudah membaca modul tentang literasi digital yang di Google Classroom. Sampun, Pak Yanu? Sampun. Oke. Pak Amir, sampun dibaca? Pak Amir suaranya enggak masuk, ngapunten. Sampun. Oke. Kita mulai dulu ya, kita lihat dulu kemarin yang di Google Classroom, materi literasi digital mulai diri sendiri ya. Di situ ada beberapa pertanyaan pengenalan lah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita atau pengetahuan kita tentang literasi digital. Untuk Pak Amir, ini di poin 1 ya, di poin 1 kan ada pertanyaan untuk memahami diri Pak Amir ya sejauh mana, yaitu ceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi atau TIK pada pekerjaan Bapak Ibu. Pripun Pak Amir untuk jawaban nomor 1 dari panjenengan. Ngapunten suaranya enggak masuk lagi. Sepertinya Pak Amir headset-nya harus beli lagi. Gini Pak Panji, ceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam memanfaatkan perkembangan. Oke, kalau kebetulan saya mengajar bahasa Inggris dan di sekolah kami sudah menggunakan LMS atau modul, sehingga untuk penggunaan teknologi informatika dan komunikasi insya Allah cukup baik karena semua kegiatan. Ngapunten Pak Amir, interupsi sebentar. Ini Sat Edi, Ibu Hanif Sofi Aryani ini sinten? Diundang aja masuk. Oke. Oke, Pak Panji, saged lanjut. Oke, sebentar. Assalamualaikum Ibu Hanif Sofi Aryani.
Sepertinya keluar. Oke, lanjut, Ustaz Amir. Oke, karena di sekolah kami sudah menggunakan LMS dan e-learning 100%, sehingga dan juga berbasis internet semuanya, sehingga dalam pengajaran kami sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Wonten Bapak Panji Hastomo. Kira-kira teknologinya apa, Pak Amir? Selain menggunakan modul online yang atau LMS yang dari sekolah panjenengan. Nggih. Ngapunten. Agak kecil suaranya. Enggak apa-apa, sudah jelas kok. Saya sudah jelas. Oke. Mohon maaf, diulangi lagi pertanyaannya, Bapak Panji. Oh, itu apa? Selain penggunaan e-learning atau LMS internal dari sekolah panjenengan, Oke. menggunakan teknologi apa lagi, Pak Amir? Dari pengalaman panjenengan saat mengajar di Oke. kelas. Kalau di kelas juga menggunakan proyektor. Biasanya kalau seandainya diperlukan penjelasan lebih lanjut secara menyeluruh atau klasikal, kalau individual biasanya kami menggunakan langsung approach. Tapi kalau dalam masa pandemi ini, kami juga menggunakan teknologi lain seperti Zoom Meeting ataupun Google Meeting. Selain itu, biasanya kalau dalam persepsi, selain menggunakan LMS dan e-learning yang ada di sekolah, biasanya juga saya menggunakan Kahoot untuk persepsi ataupun apalagi biasanya itu ya Google, Buat kuis juga. ya kuis bentuknya Kahoot ataupun Quizzes, Quizzes dan juga Google Form biasanya nonton. Oke, sepertinya kalau dari penjelasan Pak Amir ini sudah cukup banyak menguasai teknologi atau literasi digitalnya sudah cukup baik. Kalau saya dengarkan dari penjelasannya tadi. Matur nuwun Pak Amir atas jawabannya. Jadi sami-sami Pak Panji, ampunten. Oke. Oke, selanjutnya saya pengen dengar suaranya dari Ibu Aulia. Aulia, halo Ibu Aulia. Nggih, Bapak Panji. Oke, Bu Aulia untuk pertanyaan kedua. Sepertinya kalau Bu Aulia mungkin sama ya sama Pak Amir karena sekolahnya kan sama. Dari pengalaman ikut, sejauh mana peran TIK dapat mendukung Bapak Ibu untuk melakukan tugasnya? Selama di awal-awal pandemi, kita semua kan menggunakan daring. Nah, sedangkan fisika sendiri ada beberapa bab itu yang harus anak-anak itu melakukan praktikum. Nah, untuk itu biasanya di fisika praktikum saya menggunakan PET Colorado. Jadi di sana anak-anak bisa melakukan aktivitas praktikum tapi melalui virtual. Jadi ada perangkatnya di situ yang anak-anak bisa melakukan percobaan. Dari percobaan itu anak-anak bisa tahu, oh jadi materinya itu kalau misalnya dipraktikkan itu seperti ini, begitu. Jadi tidak harus secara luring menggunakan perangkat TIK pun kita juga bisa melakukan praktikum. Begitu Bapak Panji dari saya. Oh, jadi kita ada namanya virtual apa, Bu Aulia? Namanya kalau saya pakainya PET Colorado, virtual laboratorium. Virtual laboratorium. Jadi anak-anak jadi lebih nggak harus berada di lab gitu nggih? Iya, nggak harus datang ke sekolah. Meskipun nggak datang di lab sekolah, tapi anak-anak masih bisa untuk melakukan praktikum memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu color PET tadi. PET Colorado. PET Colorado. Sebenarnya di rumah belajar yang dari pemerintah itu juga sudah ada, Ustaz. Jadi banyak sekali ya sekarang virtual laboratorium yang bisa kita pakai, gitu. Oke, matur nuwun, Mbak Aulia. Ini juga sepertinya Bu Aulia literasi digitalnya juga cukup bagus, yaitu mengganti lab offline ke lab
lab online, yaitu di aplikasi yang beliau sebutkan tadi. Oke, matur nuwun Mbak Ulia atas sharingnya. Oke, untuk berikutnya saya pengen dengar suaranya Pak Wildan. Oke, Ustaz. Oke, Pak Wildan. Selain yang disebutkan Pak Amir sama Ustazah Aulia, kita juga perlu memanfaatkan software-software digital, pengolah grafis, pengolah video. Nah, karena nantinya di BK sendiri juga ada pengumuman-pengumuman, kemudian info-info itu nanti akan diolah lewat software pengolah grafis dan dijadikan sebagai poster atau infografis berupa video gitu, Ustaz, kurang lebih. Oke, matur nuwun Pak Wildan. Pak Wildan menambahi selain Ustaz Panji, Pak Kuliah ada ngapunten apa? Oke. Pak Agus, pengawas kita kepingin ikut. Oke. Jangan lihat di apa? Belum. Oh ini barusan masuk. Oke. Pak Agus kepingin masuk. Admit. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah Pak Agus. Pripun kabare? Nggih. Ketemu Alhamdulillah ini. sehat. Nggih. Di mana Pak Agus? Di Malang? Atau di Batu? Iya, di rumah ora oleh nang ndi, mandek sik sementara. Kok nggak ganteng ya Pak Agus? Hai. Kata Anies sobat Ayo, kergawan. sehat ya. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangestu ini pun jenengan. Nggih Pak Agus niki lagi Alhamdulillah sehat. Iku. lagi IHT internal Pak Agus, IHT Sekolah Penggerak. Nggih. Nggih. Pripun Pak Yus? Ya, Ustaz Panji, langsung dimulai Pak Agus hanya apa? Melihat keberlanjutan IHT kita. Jadi beliau insya Allah hanya melihat. Oke. Monggo dilanjut Ustaz Panji. Kita lanjutkan Bapak Ibu sambil bersama Ustaz Agus nggih. Kita bahas literasi digital Pak Agus, materi hari ke-7. Sejauh mana untuk mengetahui sejauh mana atau memantik guru-guru agar mengetahui sejauh mana pengetahuan atau keterampilan dasar literasi digital para guru di sini. Sekaligus untuk memantik agar semakin bagus ke depannya gitu. Oke, kita lanjutkan. Tadi terakhir Pak Wildan ya menyebutkan penggunaan teknologi desain grafis dan editing video untuk mendukung pembelajaran BK di sekolah Al-Hikmah. Oke, matur nuwun Pak Wildan atas sharingnya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bapak Ibu kan kemarin sudah membaca ya modul di Google Classroom, modul sekolah penggerak yang ada di Google Classroom. Oh ya, selain saran tadi ya, selain sarannya disampaikan di pertemuan ini, jangan lupa untuk di submit juga jawabannya di Google Classroom-nya. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke bagian eksplorasi ya, kita refleksi lagi untuk
materi yang setelah kita baca kemarin. Di bagian eksplorasi konsep ya, kita memahami atau dipahamkan tentang perkembangan TIK. Di situ ditunjukkan ya berapa logo perusahaan teknologi komunikasi, yaitu logo Nokia, BlackBerry, dan WhatsApp. Ya. Kalau melihat dari 3 logo tadi ya Bapak Ibu, ada logo Nokia, BlackBerry, dan WA, kira-kira dari sudut perkembangan teknologi, menurut Bapak Ibu pripun? Saya ingin dengar suaranya Bapak Yanuar. Nggih, Ustaz Panji. Perkembangan Pripun, teknologinya gimana ini maksudnya Ustaz Panji dari ketiga logo itu? Di situ kan ada logo Nokia, BlackBerry, terus ada Nokia, nggih. Itu kan sama-sama logo teknologi komunikasi. Nggih. Untuk perkembangan mulai sampai saat ini, menurut kalau panjenengan lihat seperti apa Pak Yan? Nggih, untuk perkembangan teknologi sampai saat ini kan kita sudah pernah mengenal dulu di zaman dahulu itu ada yang namanya Nokia dan juga BlackBerry mungkin dan Android, dan sekarang yang paling berkembang yang memang banyak digandrungi sama kita dan juga anak-anak mungkin adalah yang Android, Ustaz Panji. Yang banyak kita gunakan Pak Panji untuk kegiatan kegiatan sehari-hari, platform Android biasanya digunakan. Terus untuk perkembangannya sendiri, perkembangan teknologi sekarang itu sangat pesat sekali ya. Apalagi kita sudah masuk di era pandemi ini. Jadi banyak sekali platform-platform yang kita gunakan untuk membantu kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah. Contohnya seperti kalau misalnya dulu kita pembelajaran secara langsung, sekarang kita menggunakan beberapa platform teknologi, contohnya seperti Vicon yang sudah tersedia, ada Google Meet, ada mungkin Zoom yang kita gunakan seperti sekarang, terus ada juga Microsoft Teams, dan juga ada Cisco Webex, semuanya kita gunakan dalam kegiatan pandemi ini. Dan menurut saya perkembangan teknologi di zaman sekarang sangat pesat sekali. Jadi ketika seorang guru tidak mengikuti zaman, pasti dia akan ketinggalan banyak hal ketika perubahan teknologi yang sangat pesat di akhir-akhir ini, Pak Panji. Jadi seperti itu mungkin perkembangan teknologi yang saya cermati hari-hari ini, Pak Panji. J, Pak Yanu. J, benar. Kalau dari gambar tadi kan mungkin yang masih kita pakai itu yang terakhir ya, yaitu logo WhatsApp atau WA. Sedangkan Nokia sama BlackBerry sepertinya sudah tidak kita gunakan lagi. Atau mungkin kalau anak-anak mungkin sudah nggak tahu Nokia itu HP-nya seperti apa atau BlackBerry seperti apa, mungkin mereka nggak tahu. Ya mungkin itu kalau dibawa ke ranah pendidikan ya, artinya perkembangan teknologi itu terus berubah. Kalau kita nggak segera mengikuti atau ikut berinovasi, maka otomatis kita akan mungkin ketinggalan gitu ya. Ini ada Pak Fahmi. Sini Pak Is, Pak Fahmi, Pak Is. Admit ya. Oke, terima kasih pendapatnya Pak Yanu. Berikutnya, oh ya, kita lanjutkan ke materi. Saya ingin tahu jawaban lagi atau sharingnya dari Pak Ferry. Halo Pak Ferry. Siap Pak Panji. Oke, kalau menurut panjenengan perkembangan teknologi secara khusus di bidang pendidikan seperti apa Pak Ferry? Oke, baik. Jadi gini Pak Panji, menurut sepengalaman yang saya selama masa pandemi ini khususnya ya, telah saya lakukan di pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan TIK ya, khususnya itu adalah ya hampir sama sebenarnya dengan Pak Yanu tadi, yaitu munculnya kemudian banyak aplikasi virtual meeting ya, terutama itu
Karena kan jelas ya di pembelajaran online itu kan ya mutlak aplikasi-aplikasi itu ya kita gunakan ya. Seperti Zoom, terus Webex, terus ada lagi Google Meet. Nah, itu kan menjadi apa ya, alat yang memang menunjang pembelajaran di era pandemi ini. Nah, selain itu juga tantangan ya, dalam hal ini tantangan yang dimiliki oleh semua pendidik ya, tentunya adalah bagaimana dalam situasi virtual yang pembelajaran online itu kita tetap bisa menyajikan materi atau bahan ajar yang menarik bagi siswa. Karena kan pembelajaran anak ini di rumah, sehingga kemudian tidak menimbulkan efek bosan di anak-anak. Nah, oleh karena itu penting bagi setiap guru ya pendidik itu untuk mengikuti perkembangan dari ini aplikasi editing video. Ya, karena nanti itu kita bisa membuat banyak sekali ya video pembelajaran ya sesuai dengan mapelnya masing-masing. Nah, yang sepengalaman saya saat ini sudah sangat melimpah ya, sangat melimpah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran. Seperti yang saya gunakan kemarin itu ada KineMaster ya. Sangat mudah sekali, sangat mudah. Itu bahkan bisa membuatnya itu lewat HP. Tidak harus lewat laptop ya, bisa lewat HP. Ada KineMaster, terus Power Director, ada juga Filmora ya dan lain sebagainya. Itu sangat melimpah sehingga wajib hukumnya bagi kita ya, apalagi di era pandemi seperti ini untuk paling tidak kita mengetahui fitur-fitur apa yang kita bisa gunakan dalam aplikasi-aplikasi tersebut sehingga bisa menyajikan ya sekali lagi menyajikan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Mungkin itu Pak Panji sepengalaman saya dalam pembelajaran di masa pandemi yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK. Oke, matur nuwun Pak Ferry atas sharingnya. Pak Ferry menyampaikan secara khusus tentang teknologi editing video untuk membantu atau membuat video-video pembelajaran sehingga anak-anak itu tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran karena disertai dengan media-media atau video-video yang menarik. Oke, matur nuwun Pak Ferry atas sharingnya. Oke, kalau saya lihat sih dari beberapa sharing teman-teman, Bapak Ibu, saya lihat sudah skalanya mungkin keterampilan dasarnya itu sudah cukup bagus kalau saya lihat. Jadi sudah literasi digitalnya saya kira atau saya nilai sudah cukup bagus. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu tentang materi yang kemarin. Memang mau nggak mau kita sebagai pendidik harus cepat atau segera mengikuti perkembangan teknologi, khususnya untuk teknologi di bidang pendidikan yang bersentuhan langsung oleh kita ketika bekerja atau ketika mengajar. Dari PDF kemarin ya materi perangkat TIK yang ada di modul Google Classroom, beberapa pengetahuan dasar disampaikan di situ di modul di PDF konten literasi digital. Sebentar ngapunten, ini kok tiba-tiba hot saya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan. Ngapunten, gangguan teknis. Di modul yang kemarin ya, yang ada itu dijelaskan beberapa materi tentang komponen perangkat TIK, mulai dari user atau pengirim, penerima, kemudian pesan, terus di tengah-tengah ada namanya gangguan atau noise.
Terus juga disebutkan beberapa unsur-unsur komunikasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, terus pesannya bisa teks, suara, gambar atau video. Untuk medianya bisa via kabel atau nirkabel. Kemudian di situ juga disebutkan secara khusus ya tentang gangguan-gangguan ketika kita berkomunikasi digital. Terus disebutkan juga solusi atau cara menangani ketika kita mengalami gangguan di komunikasi digital, seperti di restart atau memeriksa dulu spesifikasi dan sebagainya ya. Artinya saat kita menggunakan teknologi itu memang nggak melulu lancar, bisa jadi di tengah-tengah ada gangguan. Gangguan bisa gangguan kecil atau gangguan besar, bisa gangguan yang bisa kita tangani sendiri atau gangguan yang kita nggak bisa menanganinya. Berikutnya juga disebutkan perangkat-perangkat TIK di teknologi sekolah penggerak. Artinya kalau kita menjalankan sekolah penggerak, setidaknya ya ada perangkat-perangkat yang harus kita miliki atau kita gunakan, seperti laptop, terus mungkin smartphone, terus PC, internet, dan sebagainya. Terus salah satu yang disebutkan di sini itu kita mengetahui atau memiliki keterampilan untuk mengetahui kriteria atau spesifikasi perangkat yang kita miliki. Seperti kalau laptop, kita tahu apa OS-nya apa, terus RAM-nya berapa, atau mungkin harddisk-nya berapa ukurannya, dan sebagainya. Ya, itu salah satu keterampilan dasar ya, untuk mengetahui spesifikasi perangkat TIK yang kita miliki. Oke, coba saya mau bertanya sebagai refleksi ya untuk modul ini. Saya mau bertanya ke Bapak yang tadi yang belum kedengaran suaranya, Pak Ortio. Pak Ortio, halo Pak Ortio. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Panji. Siap. Yo, kemarin kan di modul itu ada tutorial ya, semacam tutorial mengetahui spesifikasi dari perangkat yang kita pakai. Kalau Bapak Ortio, saya tanya, perangkat atau laptopnya sekarang spesifikasinya apa nggih? Untuk laptop saya ini, Pak Panji, spesifikasinya Asus ya. Asus untuk RAM-nya itu masih 2 GB karena memang RAM-nya internal, jadi tidak bisa ditambah lagi. Kemudian juga untuk OS-nya kan pakai Windows 8. Jadi pernah dulu dicoba Windows 10 itu tidak kuat seperti itu. Untuk hard disk-nya 500 GB, Pak Panji. Oke. Untuk laptop tersebut sebagai media pembelajaran apakah mengalami kendala? Kalau untuk editing video sangat lemot sekali ya, Pak Panji, karena memang dulu pernah menggunakan editor video seperti Filmora, kemudian juga Camtasia, itu memang sangat lemot dan mungkin kurang mendukung ya kalau untuk membuat video pembelajaran. Kalau untuk aplikasi-aplikasi ringan seperti GeoGebra, kemudian juga Mathway dan lain sebagainya yang menunjang pembelajaran matematika itu masih kuat meskipun harus mengurangi tab atau mungkin jendela-jendela lain untuk mengoptimalkan kinerja laptop saya ini, Pak Panji. Gitu. Oke, berarti sejauh ini masih bisa nggih Pak Ortio nggih? Dengan spesifikasi. Bisa meskipun lemot. Oke. Ya itu Bapak Ibu, jadi salah satu keterampilan atau literasi digital yang
mungkin harus kita kuasai juga, itu mengetahui spesifikasi dari perangkat kita. Spesifikasinya itu cocok nggak untuk pekerjaan kita. Misal kalau sekedar Zoom atau pembelajaran online menggunakan e-learning, mungkin spesifikasi minimum seperti apa RAM 2 GB, mungkin Core Duo atau Core i3 masih sanggup ya. Tapi kalau misal kita mau mengedit video atau membuat video animasi, saya kira spesifikasi minimum RAM 2 GB atau Core i3 itu tidak cukup. Begitu Bapak Ibu. Oke, matur nuwun Pak Ortio atas sharingnya. Sudah bisa menyebutkan spesifikasi dari perangkat yang digunakan. Oke, sepertinya sepertinya Bapak Ibu sudah kelihatan lelah ini kayaknya. Gimana kalau kita break dulu sebentar dengan ice breaking. Ribun Pak Ketua, yang bagian ice breaking hari ini siapa nggih? Siap, Saya, coba Ustaz. saya cek dulu. Oke, Ustadz Yanu. Ustadz Yanu, oke, insya Allah saya yang diemban, dikasih tugas sama ketua kelas untuk memberikan ice breaking hari Ya, ini. Insya Allah kan hari ini materinya tentang literasi teknologi. Saya coba menerapkan sedikit lah tentang literasi teknologi ini. Saya punya ice breaking ini tentang cinta Indonesia temanya Pak Fanji. Jadi ice breakingnya tentang cinta Indonesia. Monggo untuk Ustadz kalian membuka kahoot.it karena ada beberapa tes-tes kecil yang ingin menguji jenengan agar lebih fokus lagi, agar lebih konsentrasi lagi dari acara IHT kita hari ini. Monggo bisa dibuka kahoot.it untuk memasukkan game pin dan kita bermain game-game kecil untuk mengembalikan fokus jenengan semuanya di kegiatan IHT hari ini. Monggo. Siap Pak Yanu, pinnya. Sebentar Pak Ferry, saya menyiapkan juga di sini untuk game pinnya. Sebentar, masih loading. Sebentar, akan saya share-kan sebentar lagi. Oke, ini game pinnya sudah muncul. Sebentar saya share screen kan kepada jenengan semuanya. Oh, host, ngapunten, hostnya. Saya diberikan akses untuk bisa share screen, host. Oke. Monggo untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti ice breaking dari saya, yaitu game Cinta Indonesia. Oh, sudah bisa. Terima kasih, host. Oke, nah ini adalah game ice breaking dari saya, yaitu game Cinta Indonesia. Game P-nya ada 9556552. Jadi ini menunggu untuk ke player. Oh ini Pak Amir sudah masuk, Pak Adi sudah masuk. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa memasukkan game pin saya dan kita akan melaksanakan kuis game Cinta Indonesia. Nah ini mungkin salah satu penerapan literasi teknologi yang kita punya. Salah satunya ini bisa kita menggunakan game interaktif. Contohnya menggunakan kahoot.it ini. Biasanya ini sering digunakan di SMA Alik maupun School Babi. Wildan, Ferry, Pak Fanji sudah masuk. Nah ini ada Pak Saiful Ulum sudah masuk juga. Oke, monggo yang lain. Oke, Aulia sudah masuk ini. Bu Aulia sudah mendaftarkan diri. Pak Ortio sudah masuk juga ini. Audio monggo, kami tunggu. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Monggo untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin berminat dan harusnya berminat untuk mengikuti game Cinta Indonesia ini. Jadi ada game kecil-kecilan mengenai cinta Indonesia. Jadi seberapa cinta jenengan semua kepada Indonesia akan kita pertanggungjawabkan pada game ini. Oke, Prof. Ada Profmu sudah bergabung ini, terima kasih. Bukan Prof, tapi Pror.
Prormu, nggih, prormu. Itu mungkin typo atau mungkin sengaja dibuat karena belum ke tahapan prof mungkin nggih. Nggih. Sudah? Waktunya kurang 30 detik lagi, monggo untuk Bapak Ibu untuk bisa memasukkan game PIN-nya agar kita melaksanakan game Cinta Indonesia. Ini ada Prormu, ada Wan, Pak Muhtadin, Pak Ortio, Bu Aulia, Pak Saiful Ulum, Pak Wildan, Pak Fanji, Pak Ibnu, Pak Adi, dan Pak Amir. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan juga agar kegiatan kita bisa berjalan dengan optimal. Oh, ini ada Pak Nabil juga ikut. Terima kasih Pak Nabil. Masih ada waktu 20 detik lagi, monggo. Untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti game Cinta Indonesia. Ini isinya bukan hanya game Cinta Indonesia, tapi ada juga pengetahuan dasar atau pengetahuan umum yang ada di dalam game ini. Insya Allah untuk mempersingkat waktu dan mengoptimalkan waktu, bisa langsung saya start untuk gamenya. Jenengan bisa lihat di layar dan menjawab sesuai dengan arahan yang sudah ada di layar laptop jenengan semua. Monggo, saya akan mulai 3, 2, 1. Oke, tes kemampuan dasar dan cinta Indonesia. Kuis. Oke. Tarian tradisional ini berasal dari daerah. Nah, ini ada gambar ini. Seorang wanita yang melenggokkan badannya dan juga matanya. Ini merupakan tarian tradisional yang berasal dari daerah mana? Di Indonesia khususnya ini. Monggo, Bapak Ibu bisa menjawabkannya. Oke, terima kasih. Waduh, masih ada yang salah ternyata. Ada yang masih menjawab Banyuwangi dan juga menjawab Sulawesi Utara. Ini tari janger, Bapak Ibu sekalian. Jadi berasal dari daerah Bali. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, yang menepati urutan pertama adalah Pak Adi. Wah, luar biasa Pak Adi. Siapakah nama presiden ketiga Indonesia? Monggo, ini pengetahuan umum Cinta Indonesia. Siapakah nama presiden ketiga Indonesia? Oke, waduh, sudah benar Burhanuddin Jutsubawibi, tapi ada juga yang masih salah. Megawati Soekarno Putri keempat, Bapak Ibu, kalau Megawati Soekarno Putri itu. Monggo. Selanjutnya, ini Pak Amir di atas. Pak Amir sudah mulai mengungguli Pak Adi tadi. Oke. Dari manakah asal daerah senjata tradisional ini? Ini biasanya ada di klub bola. Ini senjata tradisional ada di klub bola ini, ya. Di bagian barat-barat ini. Oke, waduh, masih ada yang salah. Jawabannya adalah kujang. Ini adalah senjata tradisional kujang dari daerah Jawa Barat. Bukan Aceh. Kalau Aceh rencong untuk senjata tradisionalnya. Oke, selanjutnya mungkin. Wah, ini Pak Iwan sudah mulai naik ini untuk mengungguli Pak Amir. Mungkin kecepatan Pak Iwan luar biasa ini dalam menjawab. Lanjut. Peristiwa perubahan benda padat menjadi gas disebut apa ini kira-kira? Perubahan benda padat menjadi gas. Ini disebut apa kira-kira? Silakan bisa dijawabkan. Perubahan benda padat menjadi gas disebut dengan. Oke, menyublim. Tapi masih ada yang salah menjawab mengkristal. Kita lanjutkan saja. Di sini Pak Iwan masih menduduki urutan yang pertama. Pak Amir mulai naik. Siapakah nama pencipta lagu Indonesia Raya? Indonesia tanah airku. Itu siapa pencipta lagunya? Monggo bisa menjawabkan. Terima kasih, tetapi masih ada yang salah. Ada yang menjawab Ismail Marzuki, ada yang menjawab Sapardi Djoko Darmono. Pengarangnya adalah Wage Rudolf Supratman atau WR Supratman. Oke, Pak Iwan tetap di nomor persatu ke pertama.
Berapakah jumlah kata gundul pada lagu Gundul-Gundul Pacul? Berapakah jumlah kata gundul pada lagu Gundul-Gundul Pacul? Monggo bisa dijawabkan. Masih ada yang salah, tapi sebagian sudah benar. Jawabannya 10 orang menjawab benar. Oke, lanjut. Pak Iwan tetap berkuasa di atas. Ini ada lagi. Hewan ini termasuk ke dalam kelompok. Nah, ini ada hewan lucu ini termasuk ke dalam kelompok apa ini? Mamalia, reptilia, amfibia, atau aves? Ya, bisa dijawabkan Bapak Ibu sekalian. Oke, jawabannya sebagian besar sudah benar, yaitu reptil. Tetapi ada yang jawab mamalia. Waduh, ini kira-kira penyu atau kura-kura ini bisa menyusui ya? Bukan. Tidak, ini tidak bisa ini. Terima kasih. Ada yang jawab amfibi. Oke, karena mungkin hidup di dua alam, bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di laut. Oke, rumah adat ini berasal dari daerah. Nah, ini ada rumah adat ini. Ini berasal dari daerah mana kira-kira? Monggo, bisa dijawabkan. Oke, wah, sudah 13 benar. Papua. Ada yang jawab Sumatera Utara ya. Sumatera Utara beda rumahnya. Wah, Pak Ortio merebut kedudukan Pak Iwan ini. Soal ke-9. Nah, ini ada soal liburan. Jika Anda mendapatkan uang sebanyak 200 juta, hal yang paling bijak yang Anda lakukan adalah ini soal hiburan saja. Oke, terima kasih. Masih ada yang jawabannya? Yang lain. Oke, Pak Ortio. Terakhir ini soal ada berhitung sedikit. Monggo. 5 kali 5 dibagi 10 ditambah 2,5. Jawabannya berapa, Bapak Ibu? Wah, terima kasih. Tapi masih tetap ada yang salah lagi. Jawabannya 5, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita lihat siapakah juara dari tes kemampuan dasar dan cinta Indonesia ini. Nomor 3 adalah Pak Ibnu. Oke, selamat Pak Ibnu. Nomor 2 Pak Amutadin. Nomor 1 siapakah dia? Oh, Pak Amir. Jadi Pak Iwan turun ke bawah, Pak Ortio juga turun ke bawah. Jadi juara 1, juara 2, dan juara 3 adalah Pak Amir, Pak Mutadin, dan Pak Ibnu. Selamat untuk para juara-juara yang tadi. Semoga bisa menghibur dan bisa memberikan fokus Anda kembali untuk mengikuti kegiatan IHT ini. Dan juga waktu dan kesempatannya saya kembalikan kepada pemateri kita, Pak Panji. Silakan, monggo. Wah, terima kasih Pak Yanu. Tes briefingnya seru sekali ya. Untuk Pak Amir, hadiahnya bisa diminta ke Pak Yanu ya. Siap. Hadiahnya berupa voucher dalam bentuk teks WA. Oke, matur nuwun Pak Yanu atas tes briefingnya yang sangat seru pada pagi hari ini. Kayaknya sudah mulai seger lagi nih para peserta IHT. Oke, kita lanjutkan materi kita, Bapak Ibu. Oke ya, sebelum kita lanjutkan, saya mengingatkan untuk mungkin tugas-tugas dari hari 1 sampai hari 7, mungkin dari beberapa Bapak Ibu yang belum selesai atau belum sempat mengerjakan, bisa segera dicicil untuk dilengkapi semua, nggih Bapak Ibu. Nggih. Oke, lanjut kita ke materi berikutnya. Tadi kita terakhir membahas spesifikasi dari perangkat TIK yang kita miliki. Berikutnya, ini selain spesifikasi tadi juga dibahas tentang gangguan yang kita alami ketika kita menggunakan perangkat digital kita. Khususnya mungkin saat kita
melakukan kegiatan belajar mengajar ya Bapak Ibu di kelas atau di sekolah kita. Kan kita nggak melulu lancar saat menggunakan, tapi kadang-kadang juga kita mengalami namanya gangguan, sehingga komunikasi kita atau proses belajar mengajar kita menjadi terputus atau menjadi kurang optimal. Oke, saya ingin mendengarkan pengalamannya ya, atau sharingnya tentang contoh gangguan yang Bapak Ibu alami saat menggunakan perangkat digitalnya. Ada 2 gangguan ya. Yang pertama gangguan yang bisa kita kendalikan, yang kedua gangguan yang tidak dapat kita kendalikan. Bisa diberikan contohnya. Oke, saya pengen dengar suaranya. Suaranya Ibu Aulia. Ibu Aulia, monggo sharingnya tentang gangguan-gangguan yang dialami saat berkomunikasi menggunakan perangkat digitalnya. Oke, Ustadz, terima kasih. Sebelum saya ganti laptop itu gangguannya sangat banyak. Ya, karena laptop saya sepertinya sama kayak Ustadz Ortio ya, yang dulu itu. Jadi kalau misalnya saya pakai Zoom gitu, pas waktu pembelajaran, tiba-tiba nge-lag. Nggak bisa diapa-apain. Selain itu kan kalau misalnya pembelajaran fisika, kita butuh pen tab ya. Kalau saya kasih pen tab itu, dulu itu nggak bisa. Jadi PPT-nya nge-lag juga. Pen tab-nya berhenti di situ. Nggak mau gerak kemana-mana. Nah, karena banyak sekali gangguan yang mempengaruhi dalam proses belajar mengajar saya, akhirnya saya memutuskan untuk ganti laptop yang spesifikasinya memadai untuk saat ini. Karena saat ini kan dalam setiap kegiatan ya, dalam proses belajar mengajar kita butuh laptop ya. Kalau dulu kan kita masih pakai papan tulis dan lain-lain. Tapi kalau sekarang kan laptop itu kayak apa ya, hal yang penting yang harus kita punya gitu loh. Nah, jadinya karena sering terjadi gangguan dan error-error terus, saya juga nggak enak sama siswa-siswa saya karena waktunya tuh banyak terpotong karena Zoom-nya nge-lag, PPT-nya nge-lag, seperti itu. Begitu Pak Fanji, kalau dari saya. Oke, matur nuwun sharingnya Mbak Aulia. Mbak Aulia ini gangguannya karena spesifikasi dari perangkatnya kurang mumpuni, sehingga banyak mengalami gangguan. Yang paling banyak ini katanya nge-lag ya. Tadi ya, salah satu pentingnya memahami spesifikasi dari perangkat yang digunakan. Kalau sudah bisa memahami ternyata kurang, maka solusinya ya, solusi yang paling gampang yaitu mengganti perangkatnya atau membeli yang perangkat baru yang lebih tinggi speknya, sehingga gangguan-gangguan yang dialami bisa diminimalir atau dihilangkan. Oke, matur nuwun Mbak Aulia atas sharingnya. Oke, berikutnya saya mau dengar suara, pendapat, dan sharingnya dari Pak Muhtadin. Saya lupa tadi. Belum. Siap, Dad. Ini pun Pak Muhtadin, posisi di mana sekarang? Saya di rumah di Jepara. Ini Jepara. Seperti yang Ustadz Panji bilangkan, semacam gangguan juga ini. Gangguan. Ya. Contoh gangguan yang sedang terjadi. Ya, yang sedang terjadi ini, Ustadz Panji. Tadi nggak kelihatan wajahnya ini. Iya. Saya juga udah mencari tempat yang bagus, tetap nggak kelihatan. Mungkin laptopnya kan. Oke. Monggo Pak Muhtadin, sharingnya. Selain gangguan ini ya, gangguan tidak kelihatan wajahnya ini. Iya, ya baik. Mungkin hampir sama dengan Bu Aulia ya. Zaman sekarang yang apalagi di masa pandemi sekarang ini, laptop itu sangat vital sekali. Jadi kalau nggak ada laptop ya kita nggak bisa melakukan pembelajaran daring ya. Dan gangguan-gangguan yang sering terjadi ketika pembelajaran ya hampir sama sih sepertinya. Kalau nggak koneksi macet atau mungkin laptopnya yang kurang mumpuni juga kualitasnya tiba-tiba nge-lag ataupun mati-mati sendiri seperti itu.
pengalaman saya kemarin juga sama. Jadi laptop saya kan belum bagus lah seperti itu. Jadi ya pengalaman saya sering mati-mati sendiri laptopnya gitu. Jadi itu memperlambat atau mempengaruhi ke kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin siswanya juga kadang koneksinya juga nggak bagus karena siswa kita kan nggak hanya di Jawa saja ya, banyak di luar Jawa, dan itu mungkin koneksinya kurang bagus. Itu juga bisa menghambat kegiatan belajar mengajar seperti itu, Ustaz Panji. Oke, Mboten nuwun Pak Muhtadin. Kalau gangguan contoh misalnya contoh, tadi gangguan Pak Muhtadin kan perangkatnya, terus mungkin jaringan. Kalau misal dikategorikan yang termasuk gangguan yang dapat dikendalikan atau dapat diatasi sendiri, yang mana, terus untuk gangguan yang kita tidak bisa mengendalikannya yang mana? Pripun Pak Muhtadin? Kalau gangguan yang masih bisa dikendalikan, contohnya kayak misalkan kayak tadi laptopnya tiba-tiba ngehang gitu ya. Biasanya saya restart dulu. Kalaupun gitu. bisa, alhamdulillah. Gitu. Kalau untuk yang tidak bisa dikendalikan, contohnya tadi, misalkan ada siswa di daerah yang terpencil, misalkan di luar Jawa gitu, koneksinya putus tiba-tiba nggak bisa dihubungi lagi, itu yang susah, ataupun listrik mati, seperti itu. Ya. Memang kalau sudah kendala internet mati atau jaringannya terputus, itu memang kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, mungkin salah satu contoh dari gangguan saat kita berkomunikasi menggunakan perangkat digital kita, yaitu internet mati atau listrik putus, gitu. Jadi kalau gangguannya listrik putus atau PLN lagi mati, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu salah satu contoh gangguan yang kita nggak bisa mengendalikan. Tapi untuk gangguan-gangguan yang bisa kita kendalikan, misal laptop mungkin error atau mungkin wifi-nya kok tiba-tiba hilang, sepertinya itu masih bisa kita cari dulu solusinya dan bisa kita perbaiki atau kita hilangkan gangguan tadi. Matur nuwun Pak Muhtadin sharingnya. Oke, sepertinya kita sudah sampai ke materi terakhir Bapak Ibu untuk hari ini, untuk literasi digital. Saya ingatkan, jangan lupa diisi soal-soal yang ada di literasi digital, di modul literasi digital di Google Classroom panjenengan masing-masing. Ini sudah saya lihat sudah 7 orang sudah mengerjakan dari 8 orang. Monggo yang belum bisa dicicil, bisa dikerjakan langsung. Oke, kita tadi sudah membahas tentang gangguan TIK. Berikutnya kita masuk ke refleksi. Oke, ini untuk bagian terakhir Bapak Ibu untuk pertemuan modul literasi digital pada pagi hari ini. Di bagian terakhir modul ada refleksi terbimbing tentang materi literasi digital. Kita kan tadi sudah kemarin kita sudah mempelajari perkembangan TIK, dari perkembangannya, terus komponen-komponen perangkat, mulai dari komponennya, terus tadi ada gangguan, mencari spesifikasi, perkembangan teknologi khususnya di bidang pendidikan yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing. Berikutnya ini kita lengkapi bagian refleksi terbimbing. Ini ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, mungkin ini sama dengan apa yang kita bahas dari pagi tadi, yaitu kesimpulan. Yang pertama, sejauh mana kesiapan yang dimiliki untuk menggunakan atau memanfaatkan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan. Sedangkan yang kedua,
teknologi apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang pendidikan ya. Untuk menjawab dua pertanyaan refleksi ini, Bapak Ibu tadi sudah saya kirimi itu ya. Sudah saya kirimi lembar kerja atau ya sudah saya kirimi lembar kerja dalam bentuk Word tadi di grup WA kita. Jadi sudah saya kirimi lembar kerjanya. Sudah. Ada 2 kolom ya. Ada 2 kolom. Yang pertama kolom teknologi apa saja yang sudah dikuasai. Terus ada skalanya ya dia, ada skala 1 sampai 5. Kalau 1 artinya kurang, sangat kurang. Kalau 5 berarti sangat menguasai. Monggo Bapak Ibu isi, tadi sudah saya kirim LKS-nya. Terus bisa diisi sesuai dengan kemampuannya atau pengetahuannya masing-masing. Sedangkan yang sebelah kanan itu tantangannya. Bapak Ibu bisa menuliskan tantangan dalam mengoperasikan teknologi. Terus di bagian yang bawah, kira-kira hal apa saja yang Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu ingin lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi digitalnya. Monggo Bapak Ibu tulis, ada 3 kolom tadi ya, 3 kotak. Yang kotak pertama, teknologi yang sudah dikuasai apa saja. Terus yang kotak kedua, tantangan dalam mengoperasikan teknologi. Sedangkan yang ketiga, hal yang bisa panjenengan lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital panjenengan masing-masing. Monggo diisi dulu. Saya kasih waktu sebentar ya, mungkin sekitar 5 menit. Nanti kita sharing bareng-bareng. Monggo dikerjakan dulu. Bisa juga sambil istirahat, mungkin yang mau minum atau yang mau ke belakang, monggo silakan. Oke ya, sekedar tambahan. Untuk yang kolom kiri kan teknologi yang sudah dikuasai Bapak Ibu. Terus kalau yang kanan itu tantangan itu maksudnya yang ingin Bapak Ibu lakukan atau yang Bapak Ibu ingin kuasai gitu. Sedangkan yang kolom ketiga itu kira-kira hal yang Bapak Ibu usahakan itu apa untuk meningkatkan kemampuan literasi digitalnya.
Ngapunten Pak Panji. Nggih, Pak Yanu. Ribut. Untuk ini kalau sudah dikerjakan, misalnya kan masih proses mengerjakan ini Pak Panji. Kalau sudah dikerjakan bisa diuploadkan di mana? Google Classroom nggih? Bisa direfleksi terbimbingan terakhir. Nggih, sudah enggak ditaruh di bagian di Google Classroom atau di Google Drive kita? Di Google Classroom mawon. Oh, siap. Tapi ngapunten Pak Panji, di Belum situ ada tempatnya. belum ada uploadnya. Oh, gitu. Di drive aja kalau begitu. Oke, siap. Oke, di drive aja, Pak Yanu. Ustadz Panji mengingatkan waktunya habis Oh, sampai 9.30. Insya Allah setelah ini kita istirahat 30 menit. Kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Imam masuk ke IHT. Bagaimana pembuatan video. Nanti penerapannya pembelajaran digital oleh Ustadz Panji, penerapannya di Ustadz Imam. Oke. Jadi kita istirahat dulu 30 menit, kemudian bergabung kembali nanti jam 10. Oke, matur nuwun, Sadis. Jadi untuk yang tadi ya LKS monggo diupload di Google Drive masing-masing. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri untuk penutupan. Monggo Pak Ferry, siapa yang bagian doa pada pagi hari ini? Monggo Ustadz Muhtadin bisa diakhiri. Baik, terima kasih Pak Panji. Alhamdulillah untuk sesi yang pertama ini Ustadz Panji, terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Panji bisa bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan kita mengenai apa itu literasi digital dan bisa dimanfaatkan oleh kita. Kita istirahat kepada Ustadz yang Solihin. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alamin. Oke, matur nuwun Pak Muhtadin. Oke, matur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut nanti.